Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, pernahkah terbesit di benak kita pertanyaan tentang apa yang tersembunyi di balik tabir langit yang maha luas itu? Pernahkah kita merenungkan bagaimana sebuah tanda, sebuah isyarat, bisa muncul di sana, mengubah segalanya, bahkan mengumumkan sebuah awal dari akhir yang agung? Hari ini, saya akan membawa Anda ke sebuah perjalanan yang akan membuka mata batin Anda, menyentuh relung hati terdalam, dan membongkar rahasia yang mungkin selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia. Ini bukan sekadar teori, ini adalah peringatan yang nyata, sebuah panggilan untuk setiap jiwa yang masih bergetar dengan keimanan. Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas hari ini, akan mengubah cara Anda memandang setiap awan yang melintas, setiap bintang yang bersinar, bahkan setiap gema petir di kejauhan. Jika kamu melihat tanda ini di langit, kiamat sudah diambang pintu. Dan pemahaman ini adalah kunci untuk ketenangan jiwa di tengah badai yang akan datang. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, menelaah kitab-kitab kuno, merenungi setiap ayat Al-Quran, dan menyelami samudera hadits-hadits syahih, bukan sebagai seorang yang mencari sensasi, melainkan sebagai seorang penuntut ilmu yang haus akan kebenaran hakiki. Kebenaran yang tak hanya membuka wawasan, namun juga menguatkan iman, dan mempersiapkan diri untuk hari yang pasti tiba. Saya bukan hanya seorang penceramah biasa, saya adalah seorang peneliti, seorang pembongkar misteri yang telah diamanahkan untuk menyampaikan apa yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim, setiap insan yang mencari petunjuk. Janji saya kepada Anda adalah ini, Anda akan memahami mengapa tanda-tanda di langit itu bukanlah sekadar fenomena alam biasa, melainkan isyarat ilahi yang membawa makna mendalam. Sebuah peta jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang takdir kita. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir, akan menghubungkan semua ini dengan cara yang tak pernah Anda duga, memberikan Anda sebuah strategi spiritual yang kokoh untuk menghadapi apapun yang terjadi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Dalam lubuk hati kita, seringkali ada kegelisahan tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi esok hari, atau bahkan tentang hari akhir. Kita melihat berita-berita di televisi, kekacauan di seluruh dunia, perubahan iklim yang ekstrim, penyakit-penyakit aneh yang bermunculan, dan kadang kita bertanya, apakah semua ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman yang telah disebutkan dalam agama kita? Kita mencari jawaban, namun seringkali yang kita temukan hanyalah spekulasi atau informasi yang simpang siur, meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Perasaan bahwa ada sesuatu yang penting yang kita lewatkan, sebuah kebenaran yang tersembunyi, seringkali menghantui pikiran kita. Dan itu bukan hanya sekadar perasaan, itu adalah bisikan fitrah yang mencari petunjuk sejati. Bayangkan jika Anda bisa memahami setiap isyarat, setiap bisikan alam semesta, yang sebenarnya adalah komunikasi langsung dari Sang Pencipta. Tidakkah itu akan menenangkan hati Anda, memberikan arah yang jelas dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini? Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana cara mengetahui tanda kiamat yang benar, agar kita tidak tersesat dalam ramalan palsu dan ketakutan yang tidak perlu? Ada sebuah kisah nyata, yang mungkin terdengar seperti fiksi, namun ini adalah penggalan kehidupan seorang sahabat lama saya. Sebut saja namanya Pak Arman. Pak Arman adalah seorang akademisi, seorang ilmuwan yang sangat skeptis terhadap segala bentuk metafisika atau ramalan. Baginya, semua harus terukur, terbukti secara ilmiah. Namun, hatinya selalu gelisah. Dia sering merenung tentang misteri keberadaan, tentang akhir dari segala sesuatu. Suatu malam, dia melihat sebuah fenomena langit yang tidak biasa. Bukan sekadar gerhana, bukan sekadar bintang jatuh. Ada sebuah formasi cahaya yang aneh, yang bertahan cukup lama, memancarkan warna-warna yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mencoba mencari penjelasan ilmiah, namun semua teori yang ada tidak mampu menjangkau apa yang dia saksikan. Kejadian itu terus menghantuinya, membawanya pada pencarian yang lebih dalam. Dia mulai membaca Al-Quran, bukan sebagai seorang muslim yang taat, melainkan sebagai seorang peneliti yang mencari fakta. Dia membuka hadits-hadits tentang akhir zaman, dan di sana, dia menemukan deskripsi yang sangat mirip dengan apa yang dia lihat. Kejadian itu adalah titik balik dalam hidupnya. Dari seorang yang skeptis, dia bertransformasi menjadi seorang yang sangat dekat dengan Allah,
seorang yang memahami bahwa sains dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari koin kebenaran yang sama. Dia kemudian mendedikasikan hidupnya untuk meneliti fenomena langit dalam Islam, menemukan keajaiban demi keajaiban yang selama ini tersembunyi dari pandangan umum, membuktikan bahwa Al-Quran dan Hadits adalah sumber ilmu pengetahuan yang tak terbatas, bahkan untuk hal-hal yang belum terjamah oleh teknologi modern. Kisah Pak Arman mungkin terdengar seperti cerita luar biasa, namun sebenarnya, ini adalah cerminan dari perjalanan banyak di antara kita. Kita semua, pada dasarnya, adalah pencari kebenaran. Kita ingin memahami, kita ingin tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi di sekitar kita, dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi di masa depan. Perasaan bahwa ada rahasia alam semesta yang belum terungkap, seringkali membuat kita merasa haus akan ilmu. Apakah kejadian langit sekarang adalah bagian dari ramalan akhir zaman yang telah disebutkan ribuan tahun lalu? Pertanyaan ini menghantui banyak orang, dan wajar saja. Kita hidup di era informasi yang membanjiri kita dengan begitu banyak data, namun seringkali, kebenaran sejati justru tenggelam di tengah hiruk-pikuk itu. Anda mungkin merasa bingung, terombang-ambing antara harapan dan ketakutan, antara iman dan keraguan. Ini adalah bagian dari fitrah manusia, sebuah dorongan alami untuk mencari makna dan tujuan. Saya mengerti perasaan itu, karena saya sendiri pernah merasakannya. Dan saya di sini untuk membantu Anda menavigasi kompleksitas ini, untuk membuka tabir yang menghalangi Anda dari pemahaman yang lebih jelas, yang lebih mendalam, yang akan memberikan Anda kedamaian dan ketenangan. Tapi tunggu, ada yang lebih penting daripada sekadar memahami rasa penasaran itu. Kita akan mulai mengungkap secara perlahan, lapisan demi lapisan, apa sebenarnya tanda-tanda di langit yang begitu penting itu. Kita tahu, dalam banyak riwayat, langit adalah cerminan dari apa yang akan terjadi di bumi. Langit adalah saksi bisu setiap kehendak ilahi. Salah satu tanda awal yang paling sering disebut dalam berbagai riwayat adalah kemunculan asap tebal, atau yang dikenal dengan dukhan. Ini bukan sekadar asap dari kebakaran hutan atau polusi industri. Ini adalah asap yang akan menyelubungi bumi, mengubah warna langit menjadi gelap gulita, dan membawa dampak yang luar biasa besar bagi seluruh umat manusia. Dukhan ini akan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang kafir, namun akan terasa seperti flu ringan bagi orang-orang beriman. Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ad-Dukhan ayat Oktober 11, yang berbunyi, maka tunggulah pada hari, ketika langit membawa kabut, dukhan, yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Kehadiran dukhan ini, jika terjadi, adalah isyarat ilahi yang tidak terbantahkan, sebuah pengumuman bahwa kita telah memasuki fase yang sangat kritis dari akhir zaman. Ini akan menjadi salah satu petunjuk pertama bahwa jika kamu melihat tanda ini di langit, kiamat sudah di ambang pintu. Namun, dukhan hanyalah permulaan. Ada isyarat-isyarat lain yang jauh lebih mencengangkan, yang akan saya bahas nanti, isyarat yang akan menjadi penanda lebih jelas lagi akan datangnya hari kiamat, dan kita akan membahasnya setelah kita memahami dampak dari dukhan ini. Setelah dukhan, dunia akan dihadapkan pada perubahan-perubahan besar. Ekonomi akan lumpuh, tatanan sosial akan kacau, dan manusia akan diuji dengan berbagai kesulitan. Orang-orang beriman akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, sementara orang-orang yang ingkar akan semakin jauh dalam kesesatan. Ini adalah masa pemurnian, di mana setiap jiwa akan dihadapkan pada pilihan-pilihan krusial. Setelah itu, akan muncul tanda-tanda lain yang juga melibatkan fenomena langit, yang semakin menunjukkan bahwa kita berada di ambang hari perhitungan. Salah satunya adalah munculnya 3 gerhana besar, bukan gerhana biasa yang kita saksikan secara periodik. Gerhana-gerhana ini akan terjadi di lokasi yang berbeda namun dalam waktu yang relatif berdekatan, yaitu di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW secara spesifik menyebutkan gerhana-gerhana ini sebagai salah satu tanda besar hari kiamat yang akan mendahului kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Gerhana-gerhana ini bukan sekadar peristiwa astronomi. Ini adalah isyarat ilahi yang akan memporak-porandakan tatanan dunia seperti yang kita kenal. Cahaya bulan akan hilang, matahari akan meredup,
Dan kegelapan akan menyelimuti bumi, bukan hanya sebagai fenomena visual, tetapi juga sebagai sebuah simbol dari kegelapan spiritual yang akan melanda hati manusia. Mereka yang beriman akan menemukan cahaya di tengah kegelapan itu, sementara mereka yang ingkar akan semakin tersesat. Dampak psikologis dan spiritual dari gerhana-gerhana ini akan sangat besar, memaksa manusia untuk merenung tentang makna keberadaan dan tujuan hidup mereka di alam semesta yang luas ini. Sekarang kita tiba pada inti dari pembahasan kita, sebuah rahasia yang mungkin jarang dibahas secara mendalam, namun memiliki bobot kebenaran yang tak terhingga, sebuah petunjuk yang akan memberikan Anda pemahaman yang utuh tentang mengapa kita harus memperhatikan langit. Selain Dukhan dan 3 gerhana besar, ada satu tanda di langit yang, jika muncul, akan menjadi penentu paling jelas bahwa jika kamu melihat tanda ini di langit, kiamat sudah diambang pintu. Tanda itu adalah terbitnya matahari dari barat. Ini bukanlah sekadar pergeseran kutub atau anomali cuaca. Ini adalah sebuah peristiwa kosmik yang akan membatalkan seluruh hukum fisika yang kita kenal, sebuah mukjizat yang akan menjadi penutup bagi pintu taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam banyak hadits syahih, bahwa ketika tanda ini muncul, pintu taubat akan tertutup bagi seluruh umat manusia. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap jiwa akan mengetahui bahwa akhir telah tiba, dan semua pilihan yang mereka buat selama hidup akan menjadi penentu nasib mereka. Ini adalah keajaiban Al-Quran dan hadits yang nyata, sebuah ramalan yang telah disebutkan ribuan tahun lalu, jauh sebelum manusia memahami rotasi bumi atau pergerakan benda-benda langit. Terbitnya matahari dari barat bukan hanya sekadar tanda di langit, ia adalah sebuah revolusi kosmik yang akan mengubah dimensi waktu dan ruang, mengumumkan dimulainya hari perhitungan yang tak terhindarkan. Ini akan menjadi momen di mana setiap jiwa akan merasakan kehadiran Allah yang Maha Agung, sebuah peringatan terakhir yang tak dapat dibantah. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari kiamat yang begitu dahsyat ini? Lalu, apa yang bisa kita lakukan dengan semua pengetahuan ini? Memahami tanda-tanda akhir zaman bukanlah untuk membuat kita panik atau putus asa, melainkan untuk memberikan kita arah, tujuan, dan kesadaran. Ini adalah seruan untuk persiapan menghadapi kiamat yang lebih serius, lebih mendalam. Pertama dan yang paling utama, kuatkan iman Anda. Iman adalah perisai terbaik di tengah badai. Perbanyak ibadah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dan harapan Anda. Kedua, perbaiki hubungan Anda dengan sesama manusia. Akhir zaman adalah tentang ujian karakter. Maafkan mereka yang menyakiti Anda, bantu mereka yang membutuhkan, tebar kebaikan dan kasih sayang. Karena di hari perhitungan, setiap amal baik sekecil apapun akan diperhitungkan. Ketiga, teruslah mencari ilmu. Ilmu tentang agama, ilmu tentang dunia, ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Karena ilmu adalah cahaya yang akan membimbing kita di tengah kegelapan fitnah akhir zaman. Keempat, bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta Anda, justru akan melipat gandakannya dan menjadi penyelamat di hari-hari sulit. Dan kelima, yang seringkali terlupakan, adalah menanam pohon dan menjaga lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan untuk menanam pohon meskipun hari kiamat telah tiba. Ini menunjukkan pentingnya kepedulian terhadap bumi, tempat tinggal kita, yang juga merupakan bagian dari amanah Allah. Setiap tindakan kecil kebaikan, setiap langkah menuju kebaikan, adalah sebuah investasi untuk kehidupan abadi. Wahai jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan dan petunjuk, telah kita renungkan bersama tanda-tanda agung di langit, dari Dukhan yang menyelimuti, gerhana-gerhana yang menggoncang, hingga matahari yang terbit dari barat. Kita telah memahami bahwa jika kamu melihat tanda ini di langit, kiamat sudah diambang pintu, dan ini bukanlah sekadar ancaman, melainkan sebuah undangan untuk bangkit, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, Allah tidak menurunkan tanda-tanda ini untuk menakut-nakuti hambanya tanpa tujuan. Setiap isyarat adalah sebuah rahmat, sebuah kesempatan terakhir untuk kembali kepadanya, untuk meraih ampunan dan surganya yang abadi. Marilah kita angkat tangan kita, tundukkan hati kita,
Dan panjatkan doa dengan penuh kerendahan hati, memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah yang Maha mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Engkaulah yang Maha mengetahui setiap rahasia alam semesta. Kami memohon kepada MU, ya Allah, berikanlah kami keimanan yang kokoh, yang tidak akan goyah oleh fitnah-fitnah akhir zaman. Berikanlah kami pemahaman yang mendalam tentang ayat-ayat MU, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terhampar di alam semesta. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai. Jadikanlah setiap hembusan napas kami sebagai ibadah, dan setiap langkah kami sebagai jalan menuju ridha MU. Ya Allah, apabila Engkau menampakkan tanda-tanda besar hari kiamat, karuniakanlah kami kekuatan untuk menghadapinya dengan kesabaran, keikhlasan, dan keberanian. Lindungilah kami dari segala keburukan dan kejahatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang siap sedia menghadapi hari perhitungan, dengan amal saleh dan hati yang bersih. Dan ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang Engkau muliakan di hari kiamat kelak. Kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, menjaga kita dalam keimanan, dan mempersiapkan kita untuk menghadapi setiap takdir yang telah digariskan. Ingatlah selalu pesan ini, renungkanlah, dan jadikanlah ia lentera dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.